Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, kita telah membaca tadi di Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Dan dari teks yang kita baca, ya saya angkat satu topik dari sini adalah dosa tak dapat terampuni. Apa itu dosa tak terampuni? Nah, saudara-saudara, keempat Injil ya banyak mencatat mujizat yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Yesus secara tersembunyi maupun di depan publik. Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, hari ini kita akan lihat apa yang dicatat di dalam Matius pasal 12, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk setan ya. Di sini katakan orang itu buta dan bisu dan Yesus menyembuhkan dia. Sehingga membuat publik yang melihat ini, orang-orang Yahudi, wah mereka menjadi takjub ayat 23 ya. The image ya, apa yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka selama ini belum pernah melihat, belum menyaksikan seseorang yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang dirasuk setan, yang dimana dia buta lagi, dimana dia tuli. Mungkin juga mereka ada yang pernah melihat lagi banyak mujizat yang dilakukan. Orang timpang berjalan, orang sakit kusta disembuhkan, kan begitu. Orang mati dibangkitkan, ini kan mujizat-mujizat yang luar biasa yang belum pernah mereka saksikan, saudara-saudara. Nah, apa yang mereka lihat ini orang-orang Yahudi, orang publik yang lihat itu, mereka mengatakan di ayat 23, ya ini agaknya ya anak Daud. Kalau bahasa King James, saudara bisa lihat di situ, saudara mengatakan, is not this the son of God? Bukankah dia ini anak Daud? Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Tentu ada alasannya, saudara-saudara ya. Jadi pernyataan mereka, anggapan mereka itu betul, tepat, benar, saudara-saudara. Yesus adalah anak Daud. Tetapi ayat 24, saudara perhatikan, orang Farisi. Nah, ini kita lihat. Ini orang Farisi. Mendengarnya, nah, mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, tetapi mereka berkata, beda dengan orang Yahudi, dengan Beelzebul, ya, penghulu setan, ia mengusir setan. Waduh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan ya, ini orang Farisi. Mereka adalah guru, mereka adalah boleh dikatakan ahli Taurat, dan mereka juga adalah pemimpin agama, kan begitu. Justru mereka yang tidak memahami, tidak mengerti atau menolak Yesus yang melakukan mujizat itu adalah anak Daud. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lain, saudara-saudara. Alkitab dengan jelas, saudara-saudara ya, mengatakan bahwa di dalam kitab para nabi, tentu orang Farisi harus tahu, mereka juga tahu ya dengan jelas bahwa Allah Bapa ya berjanji akan mengutus sang Mesias ya, juru selamat yang akan datang, yang akan dilahirkan dari keluarga Raja Daud. Nah, ini mereka tahu sebenarnya loh, saudara. Mereka paham apa yang diomongkan oleh orang-orang Yahudi itu. Itu betul itu. Ya, kalau kita lihat, saudara-saudara,
Lukas pasal 2 ayat 4 jelas di sana ya. Yusuf Maria mereka pulang kampung ke kota Bethlehem karena ada sensus ya. Mereka kembali ke kampung halaman mereka. Kenapa? Karena mereka berasal dari keluarga Daud. Nah, saudara lihat itu. Mereka keluarga loh. Yusuf tuh keluarga Daud. Tapi dia tidak mendapat jabatan apa-apa karena walaupun dia dari keturunan Daud ya, karena kerajaan Daud memang sudah nggak ada kan begitu. Nah, memang dia dari keluarga Daud begitu. Nah, sampai di sana mereka mengadakan sensus dan tidak lama kemudian kan Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan ini sesuai dengan juga nubuatan para kitab nabi gitu kan. Mika pasal 5 ayat 1 saudara bisa baca ya. Nah, dan memang Tuhan juga mengatakan di Efrata, di Bethlehem akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku. Kalau saudara baca di Matius pasal 2 ayat 6. Nah, seharusnya para Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama, mereka harus mengerti dan memahami akan hal ini. Bahwa tidak ada orang biasa-biasa yang bisa membuat mujizat. Nggak mungkin. Jadi Yesus itu bukan orang yang biasa, tapi orang yang pasti adalah orang yang diurapi, orang yang diutus oleh Elohim, ya kan, oleh Allah kan begitu kepada umat Israel atau orang Yahudi. Bukan sembarang orang, saudara-saudara. Tapi orang Farisi menolak dan tidak mau menerima Yesus adalah anak Daud. Nah, ini beda dengan seorang perempuan Kanaan, bangsa lain. Ketika Yesus melewati Sidon ya, kalau Sidon itu sekarang tuh Lebanon. Dan perempuan ini, putrinya itu kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tahu Yesus melewati daerah, dia pergi mencari dan berseru kepada Yesus. Dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Ada lagi satu kata, anak Daud. Nah, saudara bisa lihat Matius pasal 15 ayat 21 ya. Matius 15 ayat 21. Dia tidak mundur, dia maju terus, dia berseru walaupun ada halangan, dia mohon, Tuhan, katanya, anak Daud, ya kan? Tolonglah saya, kasihanilah saya, putriku itu sangat menderita karena dirasuki setan. Yesus memuji imannya. Wah, jadilah seperti imanmu. Luar biasa, saudara. Nah, beda dengan orang Farisi ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam konteks ini, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan juga berhadapan dengan orang-orang Farisi yang selalu mengkritik, yang selalu mencari celah atau mencari kesalahan dari Yesus. Dan mereka sudah mendengar khotbah Yesus, ajaran Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Mesias, ya, sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak mau terima, saudara. Why? Ada alasannya ya. Tentu ada alasan. Kemungkinan mereka, bukan kemungkinan, sudah pasti mereka itu iri hati ya. Ya, tidak mau terima, dan juga mereka pernah mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah karena menyamakan dirinya sebagai Allah. Ya, kalau di Alkitab saudara pernah lihat dia, Yesus kan mengatakan, aku adalah anak Allah. Lalu orang Yahudi, dia menghujat Allah, menyamakan dirinya sebagai Allah. Yesus Allah nggak? Yes. Yesus Allah.
Nah, ini orang Yahudi tidak mau terima lagi. Kok ini anak Yusuf ini tukang kaya? Kenapa kamu menyamakan diri seperti anak? Kau disebut anak Allah, the Son of God. Oh, Yesus betul nggak Son of God? Yes, sudah jelas dia Son of God. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, nah ini adalah perkenalan di mana Allah Bapa menyatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Yesus yang dibaptis ketika Roh turun ke atasnya. This is my son yang berkenan kepadaku. My son. Saudara bisa baca di Matius pasal 3 itu jelas. Ya, Matius pasal 3 itu di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. He's my son, ayat 17, saudara bisa lihat di sana. Ya, di mana Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, terdengarlah suara dari surga, kan, inilah anakku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tentu kemudian Yohanes Pembaptis ya memberitakan, mengkumandangkan kepada orang Yahudi tentang kepada Yesus adalah anak Allah. Maka itu dia lihat, lihatlah, behold, the Lamb of God yang menghapus dosa dunia, kan? Di Yohanes 1 ayat 29. The Lamb of God itu berarti dalam makna arti teologi yang dalam itu is the Son of God. Maka dilambangkan the Lamb of God. The Lamb, ya, jelas. Justru orang Yahudi seharusnya menerima itu. Yesus tidak menghujat Allah, tapi memang dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu ada Allah. Ya, Yohanes 1 sangat jelas ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah creator, pencipta, ya, dan sumber hidup. Dan hidup ada dalam dirinya, dalam Yesus Kristus. Sangat jelas, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara, Yesus adalah Allah. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh orang Farisi, saudara, ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, kan mereka menuduh dia menghujat, aku dan Bapa adalah satu. Wah, makin benci dia. Saudara bisa lihat itu di Yohanes 10. Ya, kalau di Yohanes 5:18, Yesus mengatakan dia anak Allah, mereka tuduh dia menyamakan diri dengan Allah. Kemudian Yesus menjawab di Yohanes 10 ayat 30. Ya, di Yohanes 10:30 sangat jelas mengatakan firman Tuhan, aku dan Bapa, yang menunjukkan kepada Bapa yang Elohim adalah satu. Wah, mereka tambah bingung lagi ya. Orang Farisi itu ya tidak bisa terima ini. Oh, ini jelas. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sangat disayangkan saudara-saudara ya. Ada gereja yang lain atau kita lihat Jehovah Witnesses, kesalahan mereka, doktrin mereka tidak terima bahwa Yesus adalah Allah. Mereka mengatakan Yesus adalah a God. Ya, God kenapa? Karena dia diciptakan dan dia dijadikan Allah. Nah, ini kesalahan daripada saksi Yehova. Dan juga mereka tidak percaya Roh Kudus, Roh Allah yang turun itu adalah the third person daripada Triune God, Allah Trinitas. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan saja, energi. Nah, beda dengan kita, bahwa kita mengatakan Roh Kudus itu the third person, pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal. Oh, ini harus jelas sekali, ini doktrin kita, ajaran kita ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat jelas Yesus itu adalah Allah. Apalagi kalau kita lihat nubuatan daripada Nabi Yesaya,
pasal 9 ayat 5-6 kalau TB, kalau King James ayat 6 dan 7. Nah, saudara bisa baca di dalam kitab Yesaya pasal 5, pasal 9 ayat 5 maksud saya. Kalau saudara perhatikan ya ayat yang kelima di dalam bahasa Indonesia, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, kan? Lambang pemerintahnya ada di bahunya. Itu menunjukkan kepada siapa? Yesus itu Mesias itu. Namanya disebut apa? Nah, terjemahan yang bagus itu adalah ajaib, penasehat, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di situ ada Allah yang perkasa. Ya, the mighty God. Who is the mighty God? Nah, Yesus itu yang lahir itu sebagai manusia. Maka Yesus mengatakan, aku anak manusia. Ya, memang dilahirkan sebagai manusia, mempunyai tubuh kan. Bisa dilihat, bisa dipegang. Dia adalah firman hidup dia. Yang bisa dilihat, bisa dipegang. Yes. He's God. Ya. Yeah. Oh, ini ajaran kita ya. Sangat jelas ya. Tidak bisa dibantah saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa permasalahan di dalam teks ini? Ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, lalu orang Yahudi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu maksudnya, penghulu setan-setan. Wah, siapa itu Beelzebul, saudara? Oh ya, Beelzebul itu adalah si iblis. Wah, dia kalau Alkitab di Yesaya pasal 14 dia Lucifer. Juga di Yehezkiel pasal 26. Lucifer. Banyak orang Kristen yang tidak percaya setan itu Lucifer. Padahal saya tidak tahu kenapa pemahamannya demikian ya. Tapi yang jelas King James Version jelas itu mengatakan ya di Yesaya pasal yang ke-14 ya. Dia adalah Lucifer. Ya, dia mau menyamakan diri seperti Yesus the Morning Star yang situ ya. Itu yang harus diberikan kepada Yesus. Dia mau ambil. Ya, dia mau niru-niru. Ya, saudara. Ya, saya jelas dialah si Beelzebul. Ya, Beelzebul itu penghujatan namanya. Penghinaan kepada Yesus Kristus di mana dia memakai kuasa Roh Allah. Saudara lihat di dalam ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, kerajaan Allah di sini adalah bukan dari fisik ya kerajaan, tapi ini yang spiritual kingdom yang datang. Nah, Yesus memakai kuasa Roh Allah. Kenapa? Iya, kan Yesus sudah diurap waktu ia dibaptis, datang Roh Kudus kan, turun ke atasnya kan. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus kerjakan? Dia kerjakan sesuai dengan pimpinan Bapaknya, kehendak Bapaknya. Dia memakai kuasa Roh Allah. Nah, Roh Allah itu roh apa? Nah, Roh Allah sini ada tentu juga Roh Kudus kan? Kenapa? Karena Allah adalah roh. God is spirit. Nah, ya dia adalah spirit. Ya, dia Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah Allah. Nah, dalam doktrin kita Allah Tritunggal sangat jelas di sini. Nah, karena itu Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-31. Nah, ini yang menjadi ayat yang polemik ya bagi orang Kristen menerjemahkannya. Nah, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni.
Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, jadi dosa yang tak terampuni. Wah, ini mengerikan ya saudara-saudara ya. Ya banyak orang takut ya melakukan dosa penghujatan kepada Roh Kudus. Ya, memang kita juga mengeri ya kalau melakukan itu tak ada ampun ini. Kan begitu. Sama sekali tidak ada bisa diampuni. Jadi apa maksudnya dosa yang tak terampuni, dosa yang melawan Roh Kudus? Saudara, pada waktu Yesus hadir di bumi, dia berhadapan dengan orang Farisi yang tidak mau terima dia dan menolak dia, bahkan menentang Yesus. Jika mereka menentang Yesus, melawan Yesus, menyakiti Yesus, oh masih bisa diampuni kan? Ya, melawan anak manusia. Masih diampuni loh, saudara. Ya, bukankah waktu Yesus disalibkan, mereka akan menentang dia, menjatuhkan hukuman. Bahkan Yesus waktu mau disalibkan, berdoa kepada Bapa, ampunilah mereka. Coba lihat, ada kata ampunilah mereka, saudara-saudara ya. Masih Tuhan mengampuni mereka. Tetapi yang sangat berbahaya, menghujat, dosa melawan Roh Kudus. Nah, pada saat mereka menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul, mereka telah menghujat Roh Allah, Roh Kudus. Karena Yesus melakukan penyembuhan dengan kuasa Roh Allah, mereka bilang itu kuasanya Beelzebul. Ini wah, tak ada ampun nih saudara, orang Farisi ini. Ya, ada beberapa orang Farisi yang di situ yang menuduh dia. Saya tidak tahu ada berapa. Ya pasti lebih dari satu orang ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah dosa menghujat Roh Kudus. Pada waktu mereka menghadapi Yesus yang ada di bumi, Yesus yang bisa dilihat. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus kan sudah tidak ada di bumi. Yesus kan sudah ada di surga. Tidak ada seorang pun yang sekarang bisa melihat Yesus, menyentuh Yesus. Atau ada orang yang mengklaim saya berjumpa dengan Yesus. Nah, itu kan hanya jumpa. Itu hanya dalam mimpi. Nah, kita tidak percaya dengan mimpi-mimpi itu kan. Yesus ada di surga. Tak ada seorang pun yang melihat Yesus sekarang. Nanti satu hari Yesus akan datang, nah kita akan melihat. Setiap orang yang menombak dia, memukul dia, yang menyakiti dia, akan melihat Yesus nanti. Di Wahyu yang pasal 1 itu, saudara, mereka akan lihat Yesus. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa penghujatan Roh Kudus, apakah masih bisa berlaku di zaman gereja, di zaman anugerah ini? Tentu kita mengatakan tidak bisa, bukan artinya tidak ada, tidak mungkin bisa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak ada, karena kita tidak berhadapan dengan Yesus yang secara fisik. Tetapi yang kita ingat bahwa memang ada Roh Kudus sekarang yang sudah dikirim sejak Yesus naik ke surga, di mana dia berjanji akan mengutus Roh Kudus dan memenuhi para murid-muridnya, mereka dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus kepada mereka, dan mereka melakukan mujizat, bisa berbahasa-bahasa asing, bisa mengadakan mujizat yang luar biasa seperti Petrus menyembuhkan orang yang timpang, membangkitkan orang yang mati. Paulus juga demikian, saudara. Itu membuktikan mereka adalah Rasul Kristus. Nah, tentu saat sekarang orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, ya tidak melakukan penghujatan Roh Kudus. Namun kita bisa mendukakan Roh Kudus. Nah, ini bedanya. Oke. Kita bisa mendukakan Roh Kudus. Nah, contohnya kisah yang sangat yang terkenal di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Ananias dan Safira.
Ya, mereka menjual sebidang tanah mereka, yang mempersembahkannya sebagian, lalu mereka bilang, oh ya, ya itu semua hasilnya. Mereka, kata Petrus mengatakan, kamu bohong. Nah, dia bukan bohong kepada manusia, tapi kepada apa? Saudara bisa baca itu kepada Roh Kudus ya. Ayat 3. Mendustai. Nah, istilah di sini pakai mendustai. You lie, you bohong kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Aduh. Akibatnya apa? Akibatnya suami istri mati, saudara. Banyak orang mengatakan, kok begitu kejam? Ya, sebenarnya di sini bukan karena kejam ya. Karena perhadapan dengan Petrus ini, rasul ini, ya supaya orang tahu, wah ini rasul jangan main-main juga ya, karena mereka punya urapan Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun kepada mereka ya. Nah, you jangan, kalau you bohong ke mereka, Roh Kudus bisa kasih tahu kepada mereka, you lie, ya you lie. Akhirnya meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Ananias ini yang sudah percaya itu setelah dia bohong Roh Kudus? Apakah dikatakan dia menghujat Roh Kudus? Oh, bukan. Bukan menghujat Roh Kudus ya. Tapi mereka lie. Mereka dustai. Bukan menghujat. Apakah mereka selamat? Ya, memang di sini tidak ada bilang selamat atau tidak. Tapi saya percaya orang yang ada dalam kasih anugerah Tuhan Yesus, sekalipun mereka berdosa, ya Tuhan menghukum mereka, mungkin dengan kematian, tapi jiwanya akan diselamatkan. Ya kan? Seperti yang ada di 1 Korintus sana ya, ya seorang anak yang hidup dengan uh, istri bapaknya, kan diserahkan tubuhnya kepada setan, tapi jiwanya diselamatkan. Nah, saudara, kita bisa mendukakan dan memadamkan kuasa Roh Kudus, dan juga bisa mendukakan Roh Kudus, ya kan? Juga di ayat-ayat yang lain juga saudara bisa baca ya, ya, di Efesus pasal 4 ya, ayat 30, dan juga di 1 Tesalonika 5:19 bisa memadamkan Roh Kudus, bisa mendukakan atau mengecewakan Roh Kudus, kita mengatakan ya. Ada ayat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah the third person, ya, the third person. Oknum yang ketiga Allah Tritunggal sangat jelas, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi kita yakin percaya sesuai dengan firman Tuhan kan, bahwa orang yang telah diselamatkan, orang yang percaya kepada Yesus, telah memiliki Roh Kudus karena telah dimeteraikan oleh Roh Kudus sejak ketika ia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di Efesus 1 ayat 13. Nah, ini adalah janji, jaminan keselamatan kita, dimeteraikan di sana. Sangat jelas punya Roh Kudus. Nah, kalau orang yang punya Roh Kudus tidak mungkinlah bisa menghujat Roh Kudus, kan begitu. Tapi orang yang tidak percaya Yesus bisa melawan Yesus Kristus. Dan mereka tidak bisa melawan Roh Kudus karena mereka tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Ya, nggak ngerti itu Roh Kudus, nggak ngerti. Tapi orang-orang bisa anti Christ, anti Kristen, anti Kristus, artinya melawan Kristus, saudara. Nah, orang-orang yang melawan anak manusia, melawan Yesus, membenci, menentang Yesus, masih dapat ampunan loh. Contohnya siapa? Paulus. Paulus menganiaya orang-orang percaya, pengikut Yesus. Yesus mengatakan, kamu menganiaya saya. Dapat ampunan? Yes, mendapat ampunan. Paulus tidak menghujat Roh Kudus ya. Dia menentang anak manusia. Ada juga banyak Farisi yang menentang Yesus ya, seperti Paulus ini ya. Akhirnya kan juga percaya Yesus kan. Salah satunya kan Nikodemus. Malam-malam dia pasang pelita, dia pergi cari Yesus. Ya, Yesus, kau adalah Allah, apa yang diutus oleh Allah. Ya, dia mengaku itu Yesus itu anak Allah.
Mesias itu, Nikodemus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di zaman gereja ini, saudara-saudara, ya kita bisa mendukakan Roh Kudus, bisa membuat dia sedih. Kita bisa mengecewakan dia ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi Roh Kudus tetap akan mengingatkan kita supaya kita kembali. Jika kita telah jatuh, maka ada satu ayat yang penting bagi kita. 1 Yohanes 1:9 kan? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia akan mengampuni segala dosa kita kan? You harus cepat-cepat. Kita harus cepat-cepat kembali kepada Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Yes, saat sekarang pintu anugerah keselamatan masih terbuka bagi dunia ini. Anda menentang Yesus, masih dapat pengampunan. Tetapi you menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Di mana orang bisa menghujat Roh Kudus lagi? Jika Yesus nanti datang ke bumi, dan Yesus melakukan bejat, kamu menghujat katanya, Yesus melakukan seperti yang dikatakan oleh orang Farisi, memakai kuasa berjuang, kamu tidak akan mendapat pengampunan lagi, saudara-saudara. Karena itulah saudara saya yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan takut kepada orang-orang atau pendeta yang mengklaim mereka katanya memiliki kuasa melakukan mujizat, lalu orang-orang Kristen yang lain menentang mereka. You jangan menentang saya, nanti you akan menghujat Roh Kudus. Kan begitu. Ditakut-takuti saudara. Ada itu pendeta yang begitu. Kamu nanti menghujat Roh Kudus. Nah, mereka yang mengklaim diri ya. Nah, kita tidak perlu takut kepada orang-orang demikian ya. Karena mereka bukan rasul. Ya, mereka manusia biasa. Kan? Kita tidak perlu takut. Yang harus kita takut yaitulah kita melakukan dosa yang menyakiti hatinya Roh Kudus kan? Itu yang perlu kita takuti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saat inilah adalah saat keselamatan bagi kita semuanya. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka Anda akan diselamatkan. Hanya percaya saja, tanpa Anda perlu bayar. Kalau istilah bahasa yang lain, gratis, tidak perlu Anda berusaha, tidak perlu Anda membayar dengan perak dan emas. Dan Yesus akan membayarnya dengan darahnya yang mulia, yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Percayalah kepadanya. Selama pintu anugerah ini masih terbuka, percayalah Yesus, maka engkau akan selamat. Mari kita berdoa.